No, but yeah, phenomenal boxer, phenomenal. Good. Petr Yan membuktikan bahwa seorang juara sejati bukanlah mereka yang tak pernah merasakan kekalahan, melainkan mereka yang mampu bangkit dari kejatuhan, dan kembali merebut puncak dengan versi terbaik dari dirinya. Ingin tahu kisahnya? Simak video berikut. Petr Yan lahir pada 11 Februari 1993 di Dudinka, sebuah kota kecil di kawasan Siberia, Rusia, sebuah wilayah yang dikenal memiliki salah satu iklim paling ekstrim di dunia. Pada musim dingin, suhu di banyak bagian Siberia dapat turun hingga minus 30 derajat Celcius, bahkan mencapai minus 45 derajat Celcius, menjadikannya salah satu daerah berpenghuni paling dingin di bumi. Menariknya, saat musim panas tiba, beberapa wilayah Siberia justru bisa memanas hingga sekitar 30 derajat Celcius, sehingga perbedaan suhu antar musim menjadi sangat ekstrim. Iklim inilah yang diyakini turut membentuk ketahanan fisik dan mental Petr Yan sejak kecil, menjadi fondasi penting bagi kekuatannya di dunia bela diri profesional. Sejak masa sekolah, Petr Yan dikenal sering terlibat dalam perkelahian. Ia sendiri mengakui bahwa pengalaman tersebut justru berperan besar dalam membentuk mental bertarungnya, membiasakannya menghadapi tekanan, dan situasi konflik yang kelak sangat berguna dalam karir profesionalnya. You said that you used to fight like 6 times a day when you were a youngster in school. Знаешь, оно, конечно же, дает очень много, потому что вспоминаешь, там, например, часто, а вот эта ситуация была так, а там вот ты там, например, столько драк было, ты дрался там, за что можно было и в тюрьму сесть. Тут, в принципе, ты работаешь, ты... Ketertarikannya pada tinju bermula ketika ia melihat sang kakak berlatih. Bagian, tinju terasa seperti cara legal untuk menghajar seseorang. Ia kemudian menekuni olahraga ini secara serius dan berkarir di level amatir, namun tanpa pernah melangkah ke ranah profesional. Meski demikian, pengalaman panjangnya di tinju amatir menjadi fondasi teknik dan disiplin yang kuat sebelum akhirnya ia beralih ke dunia MMA. Di tengah fokusnya menjalani latihan tinju, Petr Yan juga tidak mengesampingkan pendidikan. Ia sempat menempuh pendidikan sarjana di bidang physical culture and sport, yang memperdalam pemahamannya tentang ilmu olahraga, latihan fisik, dan performa atlet. Kombinasi antara pengalaman bertarung, disiplin latihan, dan latar belakang akademis inilah yang kemudian menjadi fondasi kuat sebelum ia beralih ke dunia MMA dan meniti karir di level tertinggi. Singkat cerita, pada tahun 2014, ia menjalani debut MMA-nya di promotor lokal di Siberia. Saat itu umurnya 21 tahun. Ia meraih kemenangan melalui knockout pada ronde ketiga atas Murat Bakiev. Dari debutnya itu, ia sudah memperlihatkan kemampuan boxing yang sangat impresif. Untuk mempertajam kemampuan strikingnya, Petr Yan menjalani latihan di Tiger Muay Thai di Thailand, sebuah kamp pelatihan yang telah lama dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan striking terbaik di dunia MMA dan menjadi rumah bagi banyak petarung elit. Di sana, Yan mengasah teknik tinju, Muay Thai, serta kombinasi serangan yang menjadi ciri khas gaya bertarungnya. Sementara itu, untuk memperkuat aspek grappling, Yan berlatih bersama pelatih asal Dagestan, Kairat Nurmagomedov, yang memberinya fondasi kuat dalam kontrol, pertahanan takedown, dan transisi di ground. Selain itu, ia juga secara konsisten mendalami BJJ sebagai bagian penting dari pengembangan permainan bawahnya. Hingga saat ini, Petr Yan telah memegang sabuk biru BJJ, menegaskan bahwa dirinya bukan hanya petarung striker murni, melainkan atlet MMA yang lengkap dan seimbang. Pada tahun 2015, Yan menandatangani kontrak dengan salah satu promotor Rusia paling bergengsi, Absolute Championship Berkut. Ia mulai menarik banyak perhatian penggemar sejak debutnya di promotor tersebut, ketika menghadapi petarung asal Brasil, Renato Velame, yang saat itu telah memiliki 26 pertandingan dalam karir MMA-nya. Meski menghadapi lawan yang jauh lebih berpengalaman, Yan berhasil memenangkan pertarungan tersebut melalui keputusan juri. Pada laga ketiganya, ia menunjukkan kemampuan BJJ-nya dengan mengalahkan Haron Orzumiev melalui kuncian di ronde pertama hanya dalam waktu 47 detik. Ia terus menunjukkan perkembangan performa yang solid hingga akhirnya ia dipertemukan dengan petarung asal Dagestan, Magomed Magomedov, sosok yang dikenal luas karena kemampuan gulat dan kontrol grapplingnya yang kuat. Pertarungan ini menjadi ujian besar bagi Petr Yan, khususnya dalam menghadapi gaya bertarung khas Dagestan yang mengandalkan tekanan konstan dan permainan ground. Pada awal laga, Petr Yan sempat mengalami kesulitan dalam meredam serangan gulat Magomedov. Beberapa kali ia harus bertahan dari tekanan dan percobaan takedown yang intens. Namun seiring berjalannya ronde, Yan mulai membaca pola permainan lawannya. Ia mampu menggagalkan sejumlah upaya takedown, memperlihatkan fight IQ dan kemampuan adaptasi. Memasuki ronde ketiga, tekanan Petr Yan melalui striking semakin terasa. Serangan-serangan bersihnya sempat membuat Magomedov terjatuh, meski petarung Dagestan tersebut masih mampu bertahan hingga akhir pertandingan. Sepanjang laga, Yan terlihat lebih dominan dalam pertukaran pukulan,
Bahkan wajah Magomedov tampak mengalami kerusakan signifikan. Namun secara mengejutkan, juri justru memberikan kemenangan angka kepada Magomedov. Bahkan reaksi wajah Magomedov juga tampak ia sendiri tidak yakin dengan keputusan tersebut. Keputusan tersebut memicu kontroversi, terutama di kalangan penggemar MMA Rusia, yang menilai Petr Yan seharusnya keluar sebagai pemenang. Meski demikian, hasil ini tercatat sebagai kekalahan pertama Petr Yan dalam karir MMA-nya, sebuah pengalaman pahit yang kelak menjadi pelajaran penting dalam membentuk mental dan ketangguhannya di level yang lebih tinggi. Setahun setelah kekalahan kontroversial tersebut, pada tahun 2017, ia kembali menantang Magomed Magomedov. Berbekal pelajaran berharga dari pertemuan pertama, Petr Yan tampil jauh lebih matang dan siap secara taktik. Sejak awal pertarungan, perbedaannya langsung terlihat. Magomedov, yang sebelumnya sangat mengandalkan gulat sebagai senjata utama, sama sekali kesulitan melakukan takedown. Bahkan situasi berbalik, Petr Yan justru beberapa kali berhasil menjatuhkan lawannya ke kanvas. Ketika senjata utama Magomedov berhasil dimatikan, Petr Yan pun leluasa mengambil alih kendali pertandingan di ranah striking, tempat ia unggul secara teknik, kecepatan, dan akurasi. Dengan performa dominan tersebut, Petr Yan akhirnya berhasil membalas kekalahan kontroversialnya, sekaligus meraih sabuk juara pertamanya di salah satu promotor MMA terbesar di Rusia. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam karirnya, hebatnya saat itu Petr Yan baru berusia 24 tahun, menegaskan statusnya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di dunia MMA. Sehabis kontraknya habis di promotor Rusia, setelah satu kali title defense melawan Mateusz Matos, ia memutuskan untuk bergabung ke UFC pada tahun 2018. Dengan status jawara di Rusia, ia menunjukkan penampilan yang menjanjikan di debutnya di UFC. Saat itu ia dihadapkan dengan petarung senior asal Jepang, Teruto Ishihara. Dengan teknik strikingnya yang solid, ia menumbangkan petarung Jepang itu hanya dengan satu ronde saja. Dengan teknik MMA yang solid, baik dari segi pukulan, grappling, juga takedown defense dan offense, Petr Yan terus mengalahkan lawan-lawannya tanpa merasa kesulitan. Dan ia termasuk petarung yang cepat populer di kalangan fans MMA, karena permainannya yang tidak membosankan, ia mempunyai banyak jurus serangan, dan selalu tampil agresif dan ingin menyelesaikan pertandingan. Hingga akhirnya ia menjadi top contender di kelas bantam, dan menantang Henry Cejudo yang saat itu merupakan jawara kelas bantam. I want next fight, Cejudo title shot. Namun rencana tersebut berubah drastis ketika Cejudo secara mengejutkan mengumumkan pensiun dari MMA, sehingga sabuk juara kelas bantam menjadi lowong. Melihat situasi tersebut, UFC kemudian mengambil keputusan besar dengan mempertemukan Petr Yan melawan mantan juara kelas bulu, Jose Aldo, pada tahun 2020. Ini menjadi momen krusial dalam perjalanan Petr Yan menuju puncak karirnya. Pertandingan ini berjalan sangat teknikal, kedua petarung saling berhati-hati dalam memasukkan serangan, keduanya memang dikenal petarung striker paling handal. Namun Petr Yan secara kecepatan lebih unggul, dikarenakan Jose Aldo yang memang sudah berumur dan sedang berada di fase penurunan. Akhirnya momen itu terjadi di ronde kelima. Jose Aldo tampak sudah kelelahan. Melihat celah tersebut, Petr Yan langsung melepaskan kombinasi pukulan, mantan jawara kelas bulu itu langsung terjatuh, sudah tidak berkutik menerima ground and pound, wasit pun akhirnya mengakhiri pertandingan. Kemenangan tersebut mengantarkan Petr Yan meraih sabuk juara UFC pertamanya. Pencapaian ini terasa semakin istimewa karena diraih saat ia baru berusia 27 tahun, dan hanya membutuhkan waktu 2 tahun sejak debutnya di UFC untuk mencapai puncak tertinggi divisi bantam. Namun sayangnya, masa kepemilikan sabuk juara tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun 2021, Petr Yan harus kehilangan sabuk dalam pertarungan melawan Aljamain Sterling. Sepanjang pertandingan, ia sebenarnya tampil cukup solid. Ia mampu meladeni permainan gulat Sterling, yang dikenal sebagai salah satu grappler terbaik di divisi bantam. Bahkan, beberapa kali Petr Yan berhasil melakukan takedown, sekaligus menjatuhkan Sterling dengan striking yang akurat dan terukur, menunjukkan kontrol pertarungan yang baik. Akan tetapi, momen krusial terjadi di ronde keempat. Dalam situasi yang sudah menentukan, Petr Yan melakukan kesalahan fatal dengan melancarkan serangan lutut ilegal saat Sterling berada dalam posisi bawah. Pelanggaran tersebut membuat pertandingan dihentikan, dan ia harus menerima diskualifikasi. Akibat insiden itu, sabuk juara yang baru ia raih, dan bahkan belum genap berusia 1 tahun, resmi berpindah tangan, menandai salah satu titik balik paling pahit dalam karirnya di UFC. Tidak puas dengan hasil kekalahan yang kontroversial dan anti-klimaks tersebut, Petr Yan segera menuntut pertarungan ulang melawan Aljamain Sterling, yang akhirnya dijadwalkan berlangsung sekitar 6 bulan kemudian. Namun, rencana tersebut kembali berubah ketika Sterling secara mendadak mengumumkan mengalami cedera leher, sehingga tidak dapat bertanding.
UFC pun mengambil langkah alternatif dengan menunjuk Cory Sandhagen, petarung kelas bantam yang dikenal memiliki striking tajam, pergerakan dinamis, dan jangkauan tangan yang panjang, sebagai lawan pengganti. Pertarungan ini digelar untuk memperebutkan sabuk juara interim bantam UFC. Dalam laga tersebut, Petr Yan menunjukkan tingkat kematangan teknik dan kecerdasan bertarung yang semakin berkembang. Pada ronde pertama, ia sempat mengalami kesulitan membaca ritme dan variasi serangan Cory yang tidak lazim. Namun, seiring berjalannya pertandingan, ia mampu beradaptasi, memperbaiki timing, serta mulai mendikte tempo pertarungan. Tekanan konstan, akurasi pukulan, dan kontrol jarak, membuatnya unggul di ronde-ronde berikutnya. Dominasi Petr Yan berlanjut hingga akhir laga, dan ia pun keluar sebagai pemenang melalui keputusan angka, sekaligus merebut sabuk juara interim kelas bantam. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Petr Yan masih berada di level tertinggi divisi, sekaligus menegaskan bahwa insiden sebelumnya tidak menggerus kualitas dan mental juaranya. Menjelang pertemuan kedua mereka, Aljamain Sterling menegaskan bahwa pertarungan kali ini akan berjalan sangat berbeda dibandingkan laga pertama. Pernyataan tersebut terbukti di dalam oktagon. Sejak awal pertandingan, Sterling langsung menerapkan strategi yang sangat berorientasi pada gulat, dengan fokus utama menekan, mengamankan takedown, dan mengontrol posisi di ground. Berbeda dari pertemuan sebelumnya, Petr Yan kali ini tampak kesulitan mengantisipasi rangkaian takedown Sterling. Sang juara bertahan mampu mendominasi melalui control time, menahan Petr Yan di bawah dan meminimalkan ruang baginya untuk mengembangkan permainan striking. Meski tidak banyak melancarkan serangan yang benar-benar signifikan, Sterling berhasil mengendalikan jalannya pertarungan dengan pendekatan yang efektif secara taktik, membuat sebagian besar waktu laga dihabiskan di ground. Pada ronde keempat dan kelima, Petr Yan sempat menunjukkan kebangkitan. Ia mulai menemukan ritme dengan striking yang solid dan lebih agresif, beberapa kali memenangi pertukaran pukulan dan memaksa Sterling berada dalam posisi defensif. Namun, momentum tersebut datang terlalu terlambat. Pada akhirnya, Petr Yan harus menerima kekalahan melalui keputusan juri. Ia gagal merebut kembali sabuk juara bantam UFC. Pada laga berikutnya, Petr Yan dihadapkan dengan salah satu rising star UFC saat itu, Sean O'Malley. Pertandingan ini berlangsung dengan tempo yang sangat tinggi dan intens sejak ronde awal. Sepanjang laga, Petr Yan terlihat unggul dalam hal takedown, kontrol posisi, serta volume serangan, menunjukkan pendekatan yang lebih konsisten dan terukur. Namun di sisi lain, O'Malley mampu memberikan dampak yang cukup signifikan melalui serangan-serangan bersih dan akurat, terutama dalam pertukaran striking jarak jauh. Pertarungan pun berakhir dengan keputusan split decision. 2 juri memberikan kemenangan untuk O'Malley, sementara 1 juri mengunggulkan Petr Yan. Hasil tersebut langsung memicu perdebatan luas di kalangan penggemar dan analis MMA, dengan banyak pihak menilai keputusan itu kontroversial. Meski demikian, apapun persepsinya, hasil resmi tetap tidak dapat diubah. Dengan kekalahan ini, Petr Yan harus menelan kekalahan beruntun untuk pertama kalinya dalam karirnya di UFC. Pada pertarungan berikutnya, Petr Yan harus menghadapi petarung asal Georgia yang dikenal dengan tekanan tanpa henti dan stamina luar biasa, Merab Dvalishvili. Laga ini menjadi salah satu malam tersulit dalam karir Petr Yan. Sepanjang pertandingan, ia tampak kewalahan menghadapi intensitas Merab, yang terus-menerus melakukan takedown, membantingnya berulang kali, dan memaksanya bertarung hampir sepanjang waktu di ground. Dalam laga tersebut, Petr Yan terlihat seperti kehilangan kendali permainan. Bahkan oleh sebagian pengamat ia dinilai tampil jauh dari level terbaiknya. Usai pertandingan, Petr Yan mengungkapkan bahwa ia bertarung dalam kondisi cedera tangan, yang membuatnya tidak mampu bertarung secara optimal seperti biasanya. Namun, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh publik. Banyak penggemar dan analis MMA menilai bahwa alasan tersebut terdengar seperti pembelaan, terlebih karena Merab saat itu memang sedang berada dalam performa puncak. Keraguan tersebut semakin menguat seiring perjalanan karir Merab berikutnya, yang terus mendominasi lawan-lawannya hingga akhirnya meraih sabuk juara UFC, seolah mengonfirmasi betapa berbahayanya petarung Georgia itu. Bagi Petr Yan, kekalahan dari Merab menandai kekalahan ketiganya secara beruntun. Situasi ini membuat sentimen publik semakin negatif. Banyak fans dan pengamat mulai yakin bahwa era kejayaan Petr Yan telah berakhir, dan ia tak lagi mampu kembali ke level elit seperti sebelumnya. Meski demikian, ia memilih untuk tidak menyerah. Alih-alih larut dalam keraguan, ia tetap menyimpan ambisi besar untuk merebut kembali sabuk juara yang pernah berada di pundaknya. Dengan tekad tersebut, Petr Yan memutuskan untuk memulai kembali dari bawah, membangun ulang karirnya langkah demi langkah, membuktikan bahwa kisahnya di dunia MMA belum selesai. Tahun 2024 ia kembali membuktikan bahwa ia belumlah habis. Ia mampu menyelesaikan lawan-lawan yang diberikan UFC dengan gemilang. Ia mengalahkan rising star dari Asia, Song Yadong.
Lalu ia mengalahkan salah satu kontender di kelas bantam, Deiveson Figueiredo. Dengan kemenangan atas Figueiredo ini semakin membuat yakin bahwa Petr Yan masih belum habis. Merab told Deiveson Figueiredo, #1 contender who deserves title fight. What you say now when I'm beat #1 contender? I wanna do rematch with Merab. Let's get it. Namun ia masih belum diberi kesempatan untuk menghadapi sang juara sekaligus lawan yang pernah mengalahkannya, Merab Dvalishvili. Ia tetap sabar dan siap menghadapi siapa saja lawan yang akan diberikan oleh UFC. Akhirnya, Petr Yan dipertemukan dengan Marcus McGee, seorang petarung yang tengah naik daun. McGee datang dengan status belum terkalahkan di UFC, dikenal memiliki gaya bertarung agresif serta memiliki kekuatan pukulan yang dapat membuat knockout lawan. Namun, Petr Yan tampil dengan ketenangan dan kecerdasan bertarung khasnya. Ia berhasil meredam agresivitas petarung asal Amerika tersebut melalui kombinasi pukulan yang akurat, penguasaan jarak, serta bantingan takedown bernuansa judo yang efektif. Sepanjang pertarungan, ia memegang kendali penuh, mendominasi jalannya laga di setiap ronde, hingga akhirnya keluar sebagai pemenang secara meyakinkan. Setelah melewati serangkaian ujian berat dari UFC, Petr Yan akhirnya kembali mendapatkan kesempatan emas, membalas kekalahan masa lalu sekaligus merebut kembali sabuk juara yang pernah ia genggam. Dalam sesi wawancara jelang laga, ia dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa kali ini ia berada dalam kondisi 100%, dan duel kedua ini akan berjalan sangat berbeda dibandingkan pertemuan pertama. Pernyataan tersebut justru menuai keraguan. Lawannya, Merab Dvalishvili, sedang berada di puncak performa. Ia tampil sangat dominan di laga-laga sebelumnya, dikenal memiliki kemampuan takedown superior serta stamina luar biasa yang seolah tak pernah habis, layaknya mesin. Banyak pengamat memprediksi Petr Yan akan kembali kesulitan menghadapi tekanan tanpa henti Merab. Bahkan, bursa taruhan pun lebih memfavoritkan Merab untuk keluar sebagai pemenang. Namun, Petr Yan tidak datang tanpa persiapan. Menyadari bahwa kunci permainan Merab terletak pada gulat dan tekanan konstan, ia melakukan langkah serius, mendatangkan pegulat Dagestan untuk memperdalam kemampuan grappling dan pertahanan takedown-nya. Seluruh persiapan itu diarahkan untuk satu tujuan, mematahkan senjata utama Merab. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Di dalam oktagon, Petr Yan tampil luar biasa impresif. Merab, yang biasanya mendominasi lawan-lawannya, justru terlihat kesulitan dan kehilangan ritme. Senjata andalannya, takedown gulat, berhasil diredam hampir sepenuhnya. Dari total 29 percobaan takedown, Merab hanya mampu mengeksekusi 2 kali. Sebaliknya, Petr Yan justru mengejutkan dengan melakukan 5 takedown bersih ke Merab, sebuah pemandangan yang jarang terjadi. Ketika permainan utama Merab tak lagi berfungsi, pertarungan pun berubah sepenuhnya menjadi milik Petr Yan. Meski sudah menerima banyak serangan, Merab tetap menunjukkan ketangguhannya dengan bertahan hingga akhir ronde, namun dominasi Petr Yan tak terbantahkan. You actually set a record. The most takedowns Merab had ever surrendered was 2, and you landed 5 successfully. How's that feel? Pada akhirnya, Petr Yan berhasil merebut kembali sabuk juara sekaligus menuntaskan misi balas dendam atas kekalahan 2 tahun sebelumnya. Ia melakukannya dengan cara yang spektakuler, melawan Merab yang sedang berada di masa keemasannya. Sebuah kisah comeback yang menegaskan kelas dan mental juara Petr Yan. Kemenangan ini menjadi bukti nyata kemampuan Petr Yan untuk bangkit dari keterpurukan dan kembali ke puncak divisinya, sebuah pencapaian yang sangat langka di UFC. Tidak banyak petarung yang mampu kehilangan gelar juara, lalu kembali merebutnya di tengah persaingan yang semakin ketat, dan level lawan yang terus meningkat. Sepanjang sejarah UFC, hanya segelintir nama yang mampu melakukan hal tersebut. Di antaranya adalah Randy Couture, Cain Velasquez, Georges St-Pierre, TJ Dillashaw, Alex Pereira, dan kini Petr Yan. Deretan nama ini menegaskan bahwa ia bukan sekadar juara biasa, melainkan petarung dengan mental dan kualitas elit. Kekalahan Merab Dvalishvili dalam laga ini juga membuat peta persaingan kelas bantam kembali terbuka dan jauh lebih menarik. Divisi yang sebelumnya terlihat dikuasai oleh satu nama, kini berubah menjadi medan perang penuh ketidakpastian. Saat ini, Petr Yan tinggal menunggu siapa penantang berikutnya. Beberapa skenario pun terbuka lebar, hasil duel Sean O'Malley versus Song Yadong, pertarungan Umar Nurmagomedov versus Deiveson Figueiredo, atau bahkan kemungkinan trilogi melawan Merab yang masih menyisakan banyak cerita. Dengan teknik yang komplit, striking tajam, pertahanan grappling yang solid, serta memiliki fight IQ yang tinggi, Petr Yan tampaknya tidak gentar menghadapi siapapun di kelas bantam. Siapapun lawannya nanti, satu hal yang pasti, sang juara siap mempertahankan tahtanya dan kembali menegaskan dominasinya di divisi kelas bantam UFC.